Semoga kedatangan Tuhan memulihkan luka derita kita, memulihkan segala kemalangan, memulihkan segala bencana di dalam kehidupan kita, terutama memulihkan kita dari pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia dan bangsa kita. Dan kita merayakan perayaan syukur ini dengan hati yang tulus sambil tetap memohonkan supaya persiapan kita menuju pesta Natal nanti adalah sebuah persiapan yang membawa kedamaian, sukacita, dan pengharapan besar bahwa Dia yang datang, Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita itu adalah Tuhan yang kudus, Tuhan yang maha kuasa, yang akan memulihkan kita dan menyembuhkan kita dari segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Allah, Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus akan Dikau, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus yang tiada berair. Nunggu kibar nada puji, hutan rimba bersorak-sorak, karena Tuhan hampir tiba, berkuasa. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Ibu bapak, saudara-saudari, umat Allah yang terkasih, baik yang hadir di dalam gereja sementara ini maupun yang mengikuti perayaan Ekaristi ini dari channel YouTube Gereja Santo Kristoforus yang saya kasihi, selamat pagi semuanya. 9 hari perjalanan kita diajak bangun jauh lebih pagi, dan itu menandakan sebuah semangat untuk lebih mempersiapkan diri kita menyongsong kedatangan Tuhan. Hari ini kita sebagai satu keluarga besar umat Allah mau lebih dalam lagi mempersiapkan kedatangan Tuhan melalui novena Kanak-kanak Yesus yang akan kita rayakan selama 9 hari mulai hari ini sampai tanggal 23. Tema kita dalam perayaan ini adalah datanglah Tuhan dan pulihkan penderitaan umatmu. Kita merayakan novena Kanak-kanak Yesus ini masih dalam suasana pandemi COVID-19. Maka kita mohon Tuhan memulihkan penderitaan kita. Kita mohon supaya Tuhan Yesus yang datang sebagai penebus itu dapat juga menyembuhkan luka derita kita dalam perayaan-perayaan gereja. Saudara-saudari terkasih, marilah kita bersama-sama mengawali perayaan Ekaristi ini. Kita menyadari kekurangan kelemahan kita, dosa-dosa kita, luka dosa yang kita telah lakukan dalam kehidupan kita. Dengan rendah hati kita menyatakan segala penyesalan kita, supaya dengan hati layak dan pantas kita merayakan perayaan keselamatan ini dan layak juga untuk menjalani masa novena 9 hari persiapan ini. Kita nyatakan penyesalan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya kepada Allah. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat Allah yang terkasih di dalam gereja ini maupun yang mengikuti secara live streaming. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Selama 9 hari, irama hidup kita sedikit berubah. Biasa kita bangun jam 7, sekarang diajak lebih pagi, bangun jam 4. Saya jam 4, Bapak Ibu pasti lebih pagi karena dari rumah kan? Lebih pagi.
Tapi ini semua menjadi sebuah tanda syukur kita. Kalau saya memperhatikan kuota umat yang disediakan 240 dan di semua hari itu tinggal tersisa beberapa, hanya jumlah puluhan masih tersisa. Itu artinya semangat umat untuk menyongsong kedatangan Tuhan itu sungguh luar biasa melalui sebuah perayaan khusus yang menjadi ciri khas gereja kita, paroki kita, yaitu novena kanak-kanak Yesus ini. Tahun ini kita merayakan novena ini masih dalam suasana pandemi COVID-19. Masker masih ada di mulut kita, berarti pandemi belum berakhir. Dan ini menjadi sebuah hal yang patut untuk kita syukuri karena kita masih kuat bertahan sampai dengan sekarang. Itu tentu bukan karena kekuatan kita, tapi ada tangan tersembunyi yang selalu menopang dan menuntun kita. Ketika semua hal berjalan tidak sesuai dengan harapan kita, ketika semua impian dan cita-cita kita tidak terjadi sebagaimana mestinya, maka kita yakin bahwa secara rohani kalau kita renungkan, mungkin Tuhan sedang menguji kita. Mungkin Tuhan sedang menantang kita untuk jauh lebih dalam masuk di dalam persekutuan penyerahan diri kepada Dia. Hari ini kita merenungkan tema pada hari pertama itu, ya tabib sejati, dokter yang sesungguhnya, datanglah dan sembuhkan luka derita kami. Kalau kita melihat tema ini dengan bacaan hari ini, maka kita tentu akan tahu pandemi ini telah memporak-porandakan segala sesuatu. Pandemi telah membuat luka di dalam hati, luka-luka karena derita banyak hal yang terdampak, bukan hanya secara material, tapi juga secara rohani. Bukan hanya kita kehilangan materi dan segala sesuatu, tapi juga kehilangan sanak saudara, keluarga yang begitu dekat dengan kita. Dan inilah sebuah kehidupan yang kita jalani sebagai umat beriman. Sebuah perjalanan yang kita renungkan bahwa apa yang terjadi ini adalah sebuah tantangan tetapi juga pergumulan yang harus kita hadapi. Bahwa hidup di bumi yang bukan milik kita ini aja sudah sebuah syukur kepada Allah, karena bumi ini bukan milik kita. Bumi ini bukan warisan kepada kita untuk selama-lamanya kita tinggal di sini. Maka sampai dengan saat ini kita boleh kuat berdiri, itu tentu bukan karena kekuatan kita semata-mata, tetapi karena kekuatan Allah yang terjadi dan menuntun serta menopang kita dalam setiap perjalanan dan perjuangan yang kita tempuh. Kita dengar hari ini Yohanes yang adalah saudara sepupu Tuhan Yesus. Mereka sebenarnya saling mengenal. Menurut keyakinan saya, mereka karena saudara sepupu saling mengenal. Tapi Yohanes itu agak ragu. Ketika dia melihat Tuhan Yesus, dia ragu, maka dia mengutus dua muridnya kepada Yesus dan bertanya begini, engkaukah yang kami nantikan itu, atau kami harus menanti orang lain? Dia suruh dua muridnya, dan Tuhan Yesus tidak menjawab ya atau tidak kepada kedua murid ini. Tuhan Yesus memberikan sebuah jawaban yang nanti diambil kesimpulan oleh Yohanes sendiri. Tuhan Yesus mendidik Yohanes sepupunya ini, bahkan mendidik kita semua untuk membuat sebuah keputusan sendiri terhadap pilihan kita untuk mengikuti novena ini. Tuhan Yesus mendidik kita untuk membuat sesuatu yang sangat pasti dalam kehidupan. Keputusan Anda mengikuti novena ini adalah sebuah keputusan bebas, maka harus dijalani hari demi hari dengan tulus dan ikhlas. Ini baru hari pertama ya, saya lihat gereja full. Mudah-mudahan di hari ke-8, 9 tetap full gitu ya. Kita merayakan novena itu bukan tergantung pada 9 harinya, angka, bukan soal angka, tapi soalnya adalah kesetiaan untuk menjalani doa-doa ini. Maka Tuhan Yesus menjawab begini, kamu pergi kepada Yohanes dan katakan apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang buta melihat, bahkan orang mati dibangkitkan. Itu kamu katakan kepada Yohanes. Dan Yohanes percaya bahwa Tuhan Yesus, saudara sepupunya itulah yang dinantikan sebagai Mesias. Hari ini bacaan pertama tadi Yesaya mengatakan juga hal yang sama. Pada waktu itulah orang buta akan dicelikan matanya.
dan orang-orang timpang akan berjalan, dan semua yang letih lesu dan berbeban berat itu akan dipulihkan dan disegarkan. Maka dalam perayaan novena kanak-kanak Yesus ini, kita semua berdoa, semoga kedatangan Tuhan memulihkan luka derita kita, memulihkan segala kemalangan, memulihkan segala bencana di dalam kehidupan kita, terutama memulihkan kita dari pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia dan bangsa kita. Dan kita merayakan perayaan syukur ini dengan hati yang tulus, sambil tetap memohonkan supaya persiapan kita menuju pesta Natal nanti adalah sebuah persiapan yang membawa kedamaian, sukacita, dan pengharapan besar bahwa Dia yang datang, Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita itu adalah Tuhan yang kudus, Tuhan yang maha kuasa, yang akan memulihkan kita dan menyembuhkan kita dari segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Tuhan bukan hanya Tuhan yang dipuji dan disembah, tetapi Dia juga Tuhan yang luas hatinya, lapang seperti samudra yang tidak bertepi, untuk menerima kita dan memulihkan kita dengan segala pergulatan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan Ibu Bapak, lilin yang ada di tangan Anda nanti besok dibawa selama 9 hari. Itu lilin itu kita akan pakai terus untuk novena kanak-kanak Yesus ini. Juga terima kasih atas kehadiran kita semua dalam perayaan Ekaristi ini. Semoga awal ini menjadi awal yang baik untuk perjalanan permenungan siara rohani kita selama 9 hari ke depan. Bapak Ibu yang mengikuti perayaan ini secara live streaming, mari kita dengan penuh kesetiaan juga tetap mengikuti novena ini dari hari pertama ini sampai selesai. Semoga kesetiaan kita akan selalu berkobar-kobar untuk menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berdiri, kita mohon berkat Tuhan untuk mengakhiri perayaan misa novena kanak-kanak Yesus ini. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian dalam seluruh kehidupan, perjuangan, harapan, dan cita-cita serta rencana, karya dan usaha sepanjang hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, perayaan Ekaristi novena kanak-kanak Yesus hari pertama ini sudah selesai. Mari kita pergi memuliakan Tuhan dengan hidup kita. Syukur pada Allah.